Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo menggelar uji publik rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Selasa 23 Agustus 2022. Raperda yang memuat 17 bab itu mendapat banyak masukan dari peserta uji publik. Para penyandang disabilitas yang masuk data pemerintah Kota Probolinggo menghadiri uji publik. Selain itu ada juga dari Dinas Sosial atau Dinsos, lalu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapeda Litbang Kota Probolinggo. Uji publik ini juga mendatangkan narasumber dari Universitas Brawijaya Malang, yakni Febriansah Ramadan dan Syahrijal Thohir. Sesi pertama sekitar pukul 10, Syahrijal Thohir menjelaskan isi dari Raperda tersebut. Setelah tuntas, baru para peserta rapat diminta untuk memberikan masukan. Masukan pertama berasal dari Bu Ati, selaku pendamping disabilitas dari Jrebenglor. Menurutnya, Raperda ini kurang spesifikasi pasal tentang kesejahteraan sosial yang berada di bab 7, pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam pasal itu, Pemkot hanya melakukan sosialisasi dan jaminan sosial untuk kesejahteraan sosial. Menurutnya, Pemkot seharusnya tidak hanya memberikan sosialisasi atau meningkatkan skill para penyandang disabilitas, namun juga memberikan fasilitas atau wadah untuk para penyandang disabilitas. Dari skill-skill masing-masing, umpamanya skillnya itu bisa menjahit, itu bisa ditampung, difasilitasi juga tempat dan juga ordernya, Pak. Orderan itu menjahit. Jadi ada yang membina, juga saya juga pembinanya dulu, Pak. Bisa berjalan. Jadi bisa ditampung di Sari Indah dulu, Pak. Disabilitas yang bisa menjahit. Dan juga yang bisa umpamanya snack-snack itu, Pak. Jadi bukan sekedar pelatihan, juga dicari dikasih pemasaran juga. Jadi disabilitas itu bisa punya pekerjaan menetap. Masukan kedua berasal dari Edi Suyanto selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau DPC KSPSI Kota Probolinggo. Ini menyoal pasal 62 tentang pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi. Pasal itu berbunyi bahwa pemerintah daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 3% dari jumlah karyawan. Namun kenyataannya menurut Edi tidak ada penyandang disabilitas yang bekerja di BUMD milik pemerintah. Pemerintah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% dan di hari ini menjadi kenaikan 3% dan untuk perusahaan swasta 2%. Ini sangat luar biasa bagi kami, terutama serikat pekerja. Tetapi implementasi di dalam keseharian rekrutmen perusahaan terhadap disabilitas tidak pernah ada. Yang ada di sana adalah dibutuhkan karyawan berbadan sehat. Mana implementasinya? Anggota Komisi 3 Andre Purwohartono juga ikut memberikan saran. Menurutnya, Raperda ini harus jelas menyertakan sumber hukum. Apabila ada aturan dari provinsi, maka wajib menyantumkan dari provinsi. Namun apabila hanya berdasarkan undang-undang juga harus ditulis demikian. Tadi belum ada suatu aturan yang menggunakan dana dari pusat atau dari provinsi di atasnya, sehingga kalau tidak ada itu tidak bisa terlalu luas. Masukan berikutnya datang dari Eri Hantri Murti dari Yayasan Ananda Mutiara Indonesia atau YAMI. Menurutnya ada banyak anak dengan berkebutuhan khusus di Kota Probolinggo yang mendapatkan perlakuan dikucilkan. Jadi alangkah baiknya ada perda yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat memperlakukan para penyandang disabilitas. Sedangkan dalam perda itu belum diatur. Kemudian ada Muhammad Fendik dari Ketapang. Ia menyoal banyak hal. Pertama, soal fasilitas publik yang kurang memadai di Kota Probolinggo. Pemerintah kota juga dianggap kurang mengapresiasi para atlet yang berkebutuhan khusus. Lalu Fendik juga menanyakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di Kota Probolinggo yang membingungkan. Sebab menurutnya pemerintah harus memikirkan
jarak rumah dan titik penempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Ia juga membahas bahwa masih ada saja orang tua yang memilih untuk tidak mengekspos anak atau keluarganya yang berkebutuhan khusus. Perda ini seharusnya mengatur hal yang demikian sebagai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Kemudian ia juga menyoal pasal kebudayaan pada bab 7. Menurutnya pasal itu kurang mengandung unsur penyandang disabilitas untuk terlibat dalam kebudayaan di Kota Probolinggo. Ia juga menanyakan kebudayaan yang seperti apa yang sesuai dengan penyandang disabilitas. Detail dari kebudayaan yang dibutuhkan oleh disabilitas itu, atau memang ada tak kebudayaan disabilitas yang mungkin perlu diekspos secara mendalam di naskah ini, sehingga kita nantinya bisa mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang aksesibilitas kepada disabilitas ini lebih utama. Selanjutnya ada Mustomi, seorang penyandang disabilitas dari Kanigaran. Ia mengatakan perda ini kurang mengatur hak beasiswa yang mungkin bisa diberikan oleh Pemkot. Dan saya berharap di Kota Probolinggo ini bisa menjadikan salah satu kota yang memberikan beasiswa untuk teman-teman difabel dan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Seluruh masukan tersebut selanjutnya ditampung oleh Komisi 3 dan juga penyusun naskah akademik Raperda. Ketua Komisi 3 Agus Rianto mengatakan DPRD memang sengaja mengundang seluruh penyandang disabilitas supaya seluruh masukan dapat didengarkan. Kemudian ia berharap dengan adanya Raperda ini para penyandang bisa mendapatkan hak yang sama. Dari masukan-masukan itu akan dilakukan perbaikan Raperda. DPRD sendiri menarget Raperda disabilitas selesai tahun ini. Yang jelas sesuai dengan niat kami mengundang warga masyarakat, mengundang yayasan disabilitas, tujuannya untuk mendapatkan masukan dari mereka. Karena perda ini akan diberlakukan baik bagi masyarakat secara umum, bagi pemerintah, dan juga bagi kaum difabel. Sehingga perlunya masukan itu. Insya Allah akan kami tampung semuanya. Setelah ini uji publik apa Bapak? Setelah uji publik kita coba perbaikan daripada rancangannya. Setelah itu baru nanti dimasukkan pada tingkat pembahasan. Oke, target selesai kapan Bapak? Target selesai insya Allah tahun ini selesai. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.